Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita untuk membahas kitab Bulughul Maram fi Adillati wal Ahkam. Sebelum memulai, ana ingin mengingatkan beberapa hal. Bukan maksud untuk menyinggung pribadi atau apa, akan tetapi saling mengingatkan kepada kebenaran. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sering kita lihat ikhwan, beberapa saudara kita saat datang ke masjid, kemudian waktunya sebentar lagi iqamah, mungkin 1 menit atau 2 menit lagi iqamah. Maka yang mana yang didahulukan? Apakah dia berdiri menunggu iqamah, atau dia berzikir menunggu iqamah, atau dia tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama menjelaskan al-afdal adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Walaupun kelak misalnya salat itu tertinggal atau tiba-tiba di tengah-tengah dia salat kemudian dikumandangkan iqamah, maka yang paling baik adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Walaupun ujungnya dia akan membatalkan ibadah tersebut. Kenapa? Karena suatu amalan yang sunnah yang kita lakukan terus-menerus, suatu saat kita berhalangan, entah karena kita terlambat sholat atau karena uzur, maka kita akan tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Kemudian, jika la qaddarallah kita harus membatalkan sholat kita karena telah masuk, karena imam telah berada di depan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menghitung pahala kita, pahala sholat yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan tetap menghitung pahala salat kita, pahala yang sempurna. Maka wallahu a'lam bishawab, ini pendapat para ulama. Lebih baik untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah tidak panjang. Bahkan diriwayatkan, bahkan para sahabat mengatakan, nadhunnu annahu la yaqra'u ummul kitab. Sesungguhnya kita mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Fatihah di salatnya. Berarti dari asar tersebut bahwa salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat pendek, salat sunnahnya. Bahkan para sahabat sampai mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Fatihah. Ini berarti salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat yang sangat ringan. Di saat beliau memperkirakan ini waktunya sebentar lagi masuk iqamah atau sebentar lagi ada hajat, salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini kita membahas di hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari jalan Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadlil Maimunah. Ibnu Abbas radhiyallahu anha adalah keponakan dari Maimunah. Keponakan dari Maimunah. Dia khalahnya. Jadi tante dari ibu. Syuf ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Khalah ini manzilahnya di dalam Islam sama seperti ibu. Kedudukannya tante atau bibi dari ibu di dalam Islam itu kedudukannya sama seperti ibu. Berdasarkan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbakti kepada ibunya. Kemudian sahabat tersebut berkata, dia sudah tidak memiliki ibu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, alakal khala, apakah engkau memiliki bibi atau tante dari ibumu? Maka sahabat tersebut mengatakan, iya. Nah, fabirriha. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka berbaktilah kepada dia. Para ulama menjelaskan dari hadis ini bahwa manzilah khala, kedudukannya khala, kamanzilatil seperti kedudukannya seorang ibu. Makanya para ulama menjelaskan setelah ayah kemudian setelah ibu kemudian ayah, siapa yang harus berbakti terlebih dahulu? Maka kebanyakan para ulama menjelaskan khalah adalah tante dari ibu karena kedudukannya sama seperti ibu. Kemudian al-aqrab fal-aqrab, maka yang paling dekat kemudian paling dekat. Ini faedah dari khalah. Nah, di sini Ibnu Abbas mendapatkan cerita dari Maimunah bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi dari sisa fadli Maimunah, dari sisa bekasnya Maimunah. Mungkin sekarang kita tidak berpikir bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari air yang sisa. Dahulu air sangat susah di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 7 sumur di sekitar kota Madinah dan seluruh orang mengambil dari sumur-sumur tersebut. Jadi dahulu sangat irit sekali masalah air. Nah, fadl di sini artinya sisa yang sedikit. Jika sisanya banyak, maka ini bukan fadl namanya. Misalnya dari air ini. Jika air ini setelah saya minum masih sisa seperti ini bukan fadl namanya. Karena masih banyak. Akan tetapi mungkin sisa 1 senti dari bawah, maka ini fadl, sisa. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari sisanya Maimunah. Taib. Kita kembali ke pekan lalu. Pekan lalu kita Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang laki-laki makruh hukumnya berwudu atau mandi dari sisa seorang wanita. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tahuriyah, hukumnya suci. Mau itu bekas laki-laki digunakan oleh wanita atau sebaliknya bekas wanita digunakan laki-laki. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya boleh. Yang berbeda hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya seorang laki-laki menggunakan sisa seorang wanita, air sisa seorang wanita, hukumnya makruh. Bahkan dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal ada yang mengatakan hukumnya tidak sah. Akan tetapi mayoritas jumhur para ulama mengatakan hukumnya boleh. Dari hadis ini menguatkan pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama yang menegaskan bahwa sisa seorang wanita boleh dipakai seorang laki-laki. Ini termasuk dalil yang dibawakan oleh jumhur, oleh mayoritas para ulama. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini bukan sisa secara mutlak, akan tetapi hadis ini adalah sisa yang belum disentuh. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sisa yang belum disentuh. Jadi misalnya ada 1 ember, kemudian Maimunah mandi dari ember situ. Ada beberapa air yang belum disentuh oleh Maimunah. Ini yang Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inilah yang dimaksud dari fadlul Maimunah. Ini yang dimaksud dari fadlul Maimunah, sisa dari airnya Maimunah. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pandangan mayoritas para ulama, yang rajih adalah bolehnya seorang laki-laki menggunakan sisa air dari wanita. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya makruh. Taib. Dari hadis ini kita juga dapat mengambil faedah bahwa hikmah dari ta'addudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari 1. Karena banyak sekali perihal atau banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa diriwayatkan kecuali dari istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis misalnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yabul qa'iman, buang air kecil secara berdiri. Kemudian walaupun ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kencing dengan berdiri. Ada pula misal contoh yang lain, bahwa Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, kemudian di bajunya ada atharul mani, ada bekas mani. Ini tidak mungkin kita dapat di hadis seperti ini dari orang lain kecuali istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis lain, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh hadis lain, Allahumma shalli wa sallim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama istrinya. Tidak mungkin kita dapatkan hadis yang ini seperti ini dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah dari ta'addud, dari lebihnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu. Dan dari hadis ini juga kita dapat mengambil faedah, tidak perlu malu di saat menyampaikan kebenaran. Maimunah menceritakan ini kepada keponakannya. Ini hal yang privasi sekali, yang pribadi sekali, yang tidak mungkin diceritakan kecuali maksudnya adalah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari sini juga kita dapat melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pimpinan umat muslimin. Akan tetapi tawaduknya beliau mandi dari air sisa istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang ke-8. Wali ashabis sunan, diriwayatkan dari pemilik sunan. Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mandi fi jafnah. Jafnah itu adalah qas'ah. Qas'ah itu bejana yang besar. Qas'ah kabir, bejana yang besar. Faja'a liyaktasilu minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi dari tempat tersebut juga. Kemudian salah satu istrinya mengatakan, "Inni kuntu junuban." Sesungguhnya saya mandi itu adalah mandi junub. Sebelum ini saya junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air tidak mengenai junub atau tidak mendapatkan junub. Fasahaha Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis tersebut. Baik. Ahibati fillah, hadis ini tidak jauh beda dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas Maimunah. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mandi di jafna, di bekas embernya istrinya, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya mengatakan, "Sesungguhnya saya tadi mandi dalam keadaan junub." Maksud beliau adalah air ini adalah bekas air mandi, dan mandi itu adalah mandi untuk junub, bukan mandi untuk tabarrud. Ini bedanya ahibati fillah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau tujuan mandinya untuk tabarrud, maka tidak masalah menggunakan bekas air wanita. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jika mandi tujuannya hanya untuk mendinginkan badan, membuat segar, maka tidak masalah menggunakan air bekas wanita, air sisa. Akan tetapi untuk junub maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya seluruhnya sama hukumnya, yaitu mau itu untuk mandi junub atau untuk mandi yang hanya untuk menyegarkan diri, hukumnya sama, boleh menggunakan air sisa wanita. Kemudian dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air tidak mengalami junub. Di sini para ulama, mayoritas para ulama mengambil ini sebagai dalil bahwa air tersebut walaupun digunakan sebelumnya untuk mandi junub, maka hukumnya boleh. Ini kita masih
berbicara tentang hukum air sisa. Hukum air sisa, bekas. Kita ambil contoh sekarang. Sekarang kita berwudu. Berwudu sampai kaki, la qaddarallah airnya mati. Sisa satu kaki, sisa kaki kiri, bagian terakhir saja. Airnya mati. Lalu apa hukumnya kita mengambil sisa-sisa air yang berada di badan kita? Karena kalau kita misalnya sudah tidak ada air lagi, kalaupun kita harus berwudu, kita harus pergi jauh, yang sehingga bekas wudu kita menjadi kering, sehingga kita harus mengulang lagi wudu kita dari awal. Karena batasnya misalnya antum berwudu, kemudian terpotong sehingga mencari tempat lain lagi, batasnya antum boleh melanjutkan wudu antum adalah di saat belum kering. Misalnya antum sudah mencuci muka, lalu antum pindah ke keran yang agak jauh. Jika sampai keran tersebut wajah antum sudah kering, maka harus mengulang dari awal. Jika masih basah, maka boleh melanjutkan wudunya. Taib. Sekarang keadaannya seperti ini. Sisa kaki kita saja yang belum dibasuh. Sisa kaki kita saja yang belum dicuci. Lalu bagaimana hukumnya jika kita mengambil sisa-sisa yang berada di badan kita? Misalnya tangan kita masih basah, kita ngambil dari tangan kita, baru kita untuk mengusap kaki kita. Atau misalnya seperti Syekh lihya yang panjang mengambil dari sisa lihyahnya, kemudian mengusap kaki. Para ulama menjelaskan hukumnya seperti ini adalah boleh. Hukumnya boleh. Padahal air yang kita gunakan tadi adalah untuk membersihkan. Jadi hukumnya air yang digunakan walaupun untuk membersihkan, hukumnya masih bisa membersihkan anggota tubuh kita. Jadi hukum air yang sudah kita gunakan untuk membersihkan sesuatu, maka masih bisa digunakan untuk mengangkat kotoran. Kecuali di saat air tersebut kita yakin mengenai najis. Mengenai najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut ke hadis nomor 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kab ay yaksilahu sab'a marrat. Sucinya nampan kalian apabila datang seekor anjing yang walak. Walak itu bukan maksudnya liur, akan tetapi dia minum dengan mengeluarkan lidahnya. Banyak sekali orang-orang yang menerjemahkan hadis ini langsung berkata liur anjing. Yang benar walak itu caranya anjing meminum dari satu tempat, yaitu mengeluarkan lidahnya kemudian memasukkan lagi. Itu walak. Ayyaksilahu sab'a marrat, agar dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, yang paling pertamanya dengan turab, dengan tanah. Akhrajahu Muslim. Ini lafaz dari Muslim. Wa fi lafz, dan lafaz yang lain, fal yurighu, kemudian dia membasuhnya. Kemudian di lafaz yang lain, lafaz dari Tirmidzi, uhrahunna au ulahunna, tanah tersebut di salah satunya atau di pertamanya, di salah satu cuciannya dari antara 7 tersebut atau di awalnya. Tayyib. Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita permisalan dan permasalahan. Jika seorang anjing minum di satu bejana yang kalian gunakan bejana itu untuk makan atau minum atau yang lainnya, untuk menaruh barang, maka cara membersihkannya adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, salah satu yang paling pertamanya dengan tanah. Dari riwayat lain juga ada yang mengatakan yang ke-8-nya dengan tanah. Di riwayat lain juga ada yang mengatakan salah satunya dengan tanah.
Taib. Kita bahas dari sisi ilmu hadis. Jika kita membahas dari ilmu hadis, maka harus mentarjih, harus merojihkan antara salah satu dari riwayat-riwayat tersebut. Ini beda cara ilmu hadis dan ulama fikih. Ulama hadis harus merojihkan dari salah satu riwayat tersebut. Yang mana yang benar? Apakah harus ulahunna atau salah satunya? Apakah tanah tersebut harus paling awal? Atau tanah tersebut harus di tengah-tengah? Atau tanah tersebut harus di akhir? Jika kita membahas dari sisi hadis, maka jawabannya harus mentarjih. Dan ulama hadis mengatakan adalah tarjihnya yang paling rojihnya adalah di awal. Jadi menggunakan tanah di awal. Paling pertama langsung di awal. Kenapa? Karena riwayat yang mengatakan ulahunna adalah riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Jika riwayat Imam Muslim, para ulama hadis lebih mendahulukan dari riwayat yang lain. Baik. Dan kenapa juga ulama hadis mentarjihkan, merojihkan, lebih memilih pendapat bahwa tanah tersebut diletakkan pada awal, pada cucian pertama? Karena seluruh ruwat, seluruh perawi hadis ini mempraktekkan dengan cara seperti ini. Jadi perawi hadisnya yang meriwayatkan hadis ini, mereka mempraktekkan dengan menggunakan tanah pada awalnya. Dari ulama hadis mengatakan ini yang rajih, karena perawinya semuanya melakukan hal seperti ini. Tapi di sisi lain ulama hadis juga mengambil sebab bahwa dirajihkannya menggunakan tanah di awal adalah dari sisi makna. Jika dari sisi makna tanah tersebut pada awal, maka di akhir kedua, ketiga, keempat dia akan membersihkan tanah tersebut, yaitu membersihkan bekas-bekas tanah tersebut. Lalu bagaimana ulama fikih menyikapi hadis ini? Ulama fikih mengambil hadis ini adalah yang paling ringkas, yaitu boleh semuanya. Boleh semuanya. Entah antum mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, tidak masalah. Dan ini juga yang diambil pendapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memiliki 3 pendapat untuk masalah ini, yaitu boleh tanah tersebut di awal, atau boleh tanah tersebut di cucian ke-6, kemudian ke-7-nya disiram dengan air, atau boleh juga tanah dicampur dengan air. Dicampurnya tanah dengan air, kemudian dicuci ke tempat yang terkena bekas anjing tersebut. Taib. Di dalam fikih cara mencuci itu ada 4. Cara mencuci di dalam fikih ada 4. Yang pertama adalah menggunakan air ma'addal, dengan memijat. Jadi misalnya kita mencuci botol ini, menggunakan air dengan memijat, dengan mengenakan tangan kita. Ini martabah, ini adalah tingkatan yang paling pertama dalam fikih. Kita membersihkan satu barang, entah itu barang atau entah itu anggota tubuh, dengan mengenakan tangan kita, entah memijat. Yang kedua adalah membasuh saja, menyiram saja. Ini contohnya apa? Contohnya membersihkan najis yang gampang hilang melalui air. Dari hadis seorang badui yang kencing di masjidnya Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramnya saja. Menyiram saja. Dan ini sebagian para ulama menjelaskan ini untuk najis-najis yang mudah hilang terkena air. Yang selanjutnya adalah dengan memercikkan air. Memercikkan air. Ini contohnya adalah
membersihkan najis seorang anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun yang belum memakan makanan. Maka hukumnya membersihkannya hanya cukup dengan memercikan air saja. Yang ketiga, yang terakhir adalah, yang keempat adalah al-mas. Masa yaitu mengusap, sama seperti kita mau wudu, kita mengusap kepala kita. Ini 4 martabah, 4 susunan mencuci di dalam Islam, di dalam ilmu fikih. Seluruhnya memiliki contoh. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum najisnya liur anjing itu lebih besar daripada khinzir, daripada babi. Bahkan para ulama menjelaskan tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa seekor babi harus dicuci sebanyak 7 kali. Jadi hukumnya jika kita memegang bangkai babi atau yang lainnya, maka hukumnya sama seperti kita memegang kotoran yang lain. Kotoran manusia atau air kencing. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sama seperti anjing. Akan tetapi sebagian besar para ulama menjelaskan hukum seekor babi dia lebih rendah dari anjing. Jadi cara membersihkannya sama seperti kita membersihkan hal-hal yang kena najis saja. Tidak perlu dengan tanah. Baik. Sekarang, apakah tanah bisa kita kiaskan dengan sabun? Apakah kita bisa mengganti tanah dengan sabun? Para ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Sebagian dari mereka mengatakan hukum menggunakan tanah di sini adalah ta'abbudi, adalah beribadah sudah hukumnya, perintah harus diikuti. Dan yang lainnya mengatakan hukum menggunakan tanah di sini adalah karena tanah pada zamannya Rasulullah SAW adalah hal yang paling mudah ditemukan. Makanya Rasulullah SAW memberikan permisalannya dengan tanah. Apakah di zaman Rasulullah SAW ada sabun? Para ulama menjelaskan ada sabun di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak semua orang memiliki. Makanya Nabi SAW mengambil permisalan dengan tanah. Dari sini para ulama, sebagian para ulama menjelaskan boleh hukumnya mengganti tanah dengan sabun. Akan tetapi fi asah ada yang paling benar, yaitu adalah mengikuti dalil. Walaupun para ulama menjelaskan boleh hukumnya mengganti tanah dengan sabun, akan tetapi ada istidlal, ada dalil yang sharih yang mengatakan membersihkannya dengan tanah, maka hukumnya al-aula yang paling tepat adalah dengan tanah. Walaupun dari sisi lain ulama membolehkan dengan sabun, karena mengikuti dalil itu yang paling benar. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan di saat orang mencuci dengan sabun. Akan tapi di sisi lain ada yang lebih afdol, yaitu mengikuti dalil. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini juga ulama membagi najis menjadi 3. Yaitu najis mughalladah, seperti yang kita sebutkan ini adalah najis dari liur anjing. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu kencingnya anak laki-laki, hanya anak laki-laki di bawah 2 tahun yang belum makan. Jadi dia masih menyusui. Apakah susunya harus ASI atau boleh susu formula? Ulama membahas masalah ini. Dan mereka berbeda pendapat untuk masalah ini. Wallahu a'lam bishawab, al-arjah adalah apapun susunya. Karena sebagian ulama yang lain menganggap
bahwa susu formula adalah makanan selain dari ASI. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir adalah mutawassithah, di antara yang berat dan yang ringan, yaitu selain mereka berdua. Jadi termasuk di dalamnya bangkai, termasuk dalamnya kotoran manusia, air kecil atau air besar. Ini termasuk di mukhaffafah, di mutawassithah, di antara kedua ini. Yang tadi yang ringan adalah kencing anak bayi di bawah umur 2 tahun yang berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian para ulama menambahkan juga madhi. Madhi termasuk najis yang ringan, yang hanya cukup dipercikan dengan air saja sudah terangkat. Berdasarkan dalil dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau adalah seorang yang madza'an. Madza' artinya sering keluar madhinya. Dan ini bukan termasuk najis. Dia cukup membersihkan dengan memercikan air, maka sudah selesai. Sampai situ saja. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apakah hukum daging anjing atau kotoran anjing sama seperti liur anjing? Para ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Apakah kotoran anjing sama hukumnya seperti liur anjing? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan kotoran anjing tentu lebih parah daripada liur anjing. Kotoran anjing tentu lebih parah dari liur anjing. Ulama yang lain mengatakan di sini adalah ada khususiyah, ada kekhususan. Kenapa Rasulullah SAW hanya memberikan peringatan untuk walak, untuk bekas anjing minum. Nah, di sini jumhur mayoritas para ulama mengatakan hukum ini hanya untuk liur anjing saja. Tidak termasuk diantaranya kotoran-kotoran dan daging bangkainya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam berkata tentang kucing, hirrah fil hirrah, tentang kucing, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahul arba'ah. Wasahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Tirmidzi membenarkan hadis tersebut dan Ibnu Huzaimah juga membenarkan hadis tersebut. Abu Qatadah mengatakan tentang seorang kucing bahwa tentang seekor kucing bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajas, sesungguhnya kucing bukan najis seperti yang anjing tadi. Jadi anjing kalau minum tempat tersebut menjadi najis. Apakah kucing seperti itu? Abu Qatadah mengatakan tidak. Nabi SAW mengatakan bahwa bekas minumnya kucing tidak najis. Sesungguhnya dia dari jenis yang tawafina alaikum. Tawafina alaikum adalah orang yang berada di sekitar kalian, yang sering bolak-balik di sekitar kalian. Taib. Kita masuk ke sababul wurud. Sebab adanya hadis ini. Sebab adanya hadis ini adalah saat itu Qatadah berada di rumahnya, kemudian istrinya menyiapkan air nampan untuk wudu untuk suaminya, yaitu Abu Qatadah. Di saat beliau ingin wudu, datang seekor kucing kemudian meminum dari tempat wudunya. Maka Abu Qatadah memiringkan tempat wudunya tersebut agar kucing mudah untuk minum. Fata'ajjabatil mar'ah. Kemudian istrinya kaget. Kenapa ini? Kok malah dikasih, bukan diusir? Nah, baru turunlah hadis ini. Baru beliau sampaikan hadis ini kepada istrinya. Ini akhlaknya para sahabat. Sebelum istrinya bertanya, beliau sudah memberitahu terlebih dahulu.
Dan ini adalah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal Islam, saat Salman Al Farisi, beliau belum masuk ke Islam. Beliau duduk di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman ini sudah tahu bahwa salah satu ciri kenabian adalah adanya gumpalan daging sebesar telur burung di punggung seorang nabi. Salman ini sengaja duduk di belakangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu orang ini ingin melihat apakah benar bahwa Nabi memiliki ciri-ciri kenabian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka salurnya, memperlihatkan ini yang kamu cari, tapi tanpa berkata apa-apa. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Di saat orang bingung karena suatu hal, adalah akhlak yang baik untuk menjelaskan sebelum orang tersebut bertanya. Seperti yang dilaksanakan oleh Abu Qatadah. Istrinya bingung karena istrinya tahu bahwa dia pernah mengetahui hadis tentang bejana yang anjing minum dari bejana tersebut. Hukum anjing di situ adalah hewan yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya haram dan najis. Hukumnya haram. Beliau mengira kucing ini sama hukumnya dengan anjing. Akhirnya Abu Qatadah menyampaikan hadis ini, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu bukan najis. Innama hiya tawafina 'alaikum. Sesungguhnya dia itu adalah hewan yang berada di sekitar kalian. Tawafin di sini para ulama mengatakan bahwa hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan tawafin adalah khodam, adalah pembantu yang berada di sekitar kita. Berarti tidak najis. Bekas makannya atau bekas minumnya tidak najis. Dan para ulama mengkiaskan dari hadis ini sama dengan tikus. Jika kita memiliki bejana yang ternyata tikus minum dari tempat tersebut, maka hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Dari sinilah sebagian ulama fikih mengambil kaidah al-masyaqqah tajlubut taysir. Kesusahan itu membuat menjadi mudah. Ini susah. Susah untuk kita di saat kita mengatakan air bekas minumnya kucing adalah najis. Maka susah. Kucing di mana-mana. Kucing ada di mana-mana. Kita buang atau kita pindahkan ke tempat yang lebih jauh, nanti akan ada lagi kucing yang lain. Atau mungkin kucing yang itu kembali lagi ke tempat kita. Maka inilah contoh mudahnya Islam. Mudahnya Islam. Dan ulama juga mengatakan hewan-hewan yang berada di sekeliling kita. Para ulama mengkiaskan dari dalil ini bahwa hukumnya hewan-hewan yang berada di sekitar kita tidak najis. Tidak najis. Kecuali hewan tersebut bangkainya yang berada di tempat air kita, baru kemudian menjadi najis. Adapun hanya asar, hanya bekas minumnya, maka tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Ja'a A'rabi, datang seorang A'rabi, seorang Badui. Fabala fi taifatil masjid, kemudian dia buang air kecil di pojok masjid. Fazajarahun nas, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW pada saat itu menegur Badui tersebut.
Fanahahumun Nabi. Kemudian Nabi SAW melarang melarang sahabat-sahabat tersebut. Melarang di saat mereka ingin menghampiri orang Badui tersebut. Falamma qada baulah, setelah Arabi tersebut menyelesaikan kencingnya, amaran Nabi Nabi SAW memerintahkan bidunubi minamma, untuk menyiram dengan air. Fauhriqa alaihi, kemudian sahabat menyiram kencing tersebut. Di sini ada hadis lanjutannya sebenarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu muyassirin wa lam ubath muassirin. Sesungguhnya aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Kemudian Arabi tersebut mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairi wa la tarham ghairina. Kalau enggak salah, Allah au kama qala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahada. Ini sepertinya hadisnya. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja. Yang lainnya enggak usah dirahmati karena mereka marah saat saya kencing di masjid. Baik. Di sini ada satu adab yang disampaikan oleh Nabi SAW dari hadis ini, yaitu adabnya adalah tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Dan hukum inkarul munkar, hukum menegur kemungkaran, hukumnya fardu kifayah. Ingat, ini yang penting. Hukum menegur kemungkaran hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Mengerti? Hukumnya mengingkari kemungkaran adalah fardu kifayah. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi mengingkari orang tersebut kencing di masjid, akan tetapi Nabi tidak menyampaikan secara lisan. Yang menyampaikan adalah sahabat-sahabatnya. Jadi di saat ada orang melakukan kesalahan, terus antum tahu dia sudah dinasehati, antum tidak perlu datang lagi untuk menasehati orang tersebut. Karena inkarul munkar adalah fardu kifayah. Hukumnya jika sudah ada orang yang menasehati orang tersebut, sudah selesai sudah. Kalau antum datang lagi untuk menasehati dengan nasihat yang sama, orang tersebut mungkin akan kembali lagi melaksanakan apa yang sudah dinasihati oleh orang tersebut. Ini pelajaran yang paling penting dari hadis ini. Hukumnya inkarul munkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sama seperti imam masjid misalnya salah. La qaddarullah, salahnya misalnya surat An-Nas, seluruh jamaah hafal. Apakah seluruh jamaah yang harus mengingatkan? Teriak satu masjid? Tidak. Yafta alaihi bi khalfi. Yang mengingatkan adalah yang di belakangnya. Jika tidak bisa, yang di samping kanannya. Jika tidak bisa lagi, samping kirinya. Bukan satu masjid mengingkari. Bukan satu masjid yang mengucap kesalahannya. Tidak. Ini yang harus kita ingat. Hukum inkarul munkar fardu kifayah. Hukum mengingkari kemungkaran adalah fardu kifayah. Jika ada sudah teman antum yang mengingatkan teman antum yang lain bahwa dia sedang salah, bahwa dia sedang tergelincir, dia sedang terpleset, sudah, antum tidak perlu datang lagi dengan membawakan dalil-dalil yang sama. Inilah sebabnya Nabi SAW menjadi dicintai oleh para sahabatnya. Nabi SAW juga memikirkan hati para sahabatnya, bukan hanya memikirkan cara menegur sahabatnya. Ini yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan. Ja'arabi, orang Badui tersebut datang ke masjid, kemudian kencing di masjid tersebut. Dari sini sudah masuk waktu Isya. Fadhal adzan dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Ahibati billah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini juga ulama fikih
mengambil kaidah, yaitu di saat ada dua mafsadat atau ada dua keburukan, maka kita harus memilih keburukan yang lebih besar untuk dicegah, dan kita membiarkan keburukan yang kecil untuk terjadi. Contohnya misalnya, jika para sahabat langsung mendatangi orang tersebut, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia akan menahan kencingnya. Tentu ini akan menjadi doror, menjadi penyakit buat dia. Yang selanjutnya, atau mungkin dia akan berlari dalam keadaan sambil membawa air kecil. Tentunya jika dia berlari, tempat yang terkena lebih banyak, dan mungkin bajunya dia juga akan terkena najis. Maka di sini Nabi SAW membiarkan orang tersebut menyelesaikan hajatnya sampai selesai. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramnya dengan air. Taib. Sekarang datang permasalahan. Lalu bagaimana jika kencing tersebut kering? Tidak disiram dengan air. Jadi misalnya kita biarkan saja kencing tersebut kering. Apakah masih tersisa najis? Para ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Apakah matahari dan angin dapat menghilangkan najis atau tidak? Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan angin dan matahari tidak dapat menghilangkan najis. Sebagian mengatakan dapat menghilangkan najis. Berdasarkan apa? Dahulu di Madinah itu banyak anjing, dan mereka tidak jarang untuk kencing di Masjid Nabi SAW. Akan tetapi tidak ada satupun hadis yang mengatakan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiram masjid karena bekas kotoran anjing. Dalil mereka kuat dalil mereka. Sumur Bid'ah yang pekan lalu kita bahas, itu adalah tempat untuk membuang di samping-sampingnya, tempat orang-orang munafik membuang bangkai-bangkai anjing. Itu yang menyatakan bahwa dahulu di kota Madinah banyak anjing, dan tidak jarang anjing-anjing tersebut membuang air di Masjid Nabi SAW. Di sini ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Apakah angin atau matahari dapat menghilangkan najis atau tidak? Akan tetapi para ulama menjelaskan, jika masih tersisa atharnya, bekasnya, walaupun sudah kering, misalnya masih ada warnanya, walaupun sudah kering, maka hukumnya tetap harus menggunakan air. Karena apa? Karena perintah Nabi SAW bidhunubim minal ma', yaitu menyiram dengan air. Seandainya Nabi SAW mungkin mau biarkan saja nanti kering, mungkin bisa. Akan tetapi di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramnya menggunakan air. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat untuk permasalahan ini, dan dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Dua pendapat tersebut memiliki dalil yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan najis tersebut hilang karena matahari dan karena angin. Jadi di saat najis tersebut menguap, maka hukumnya hilang. Ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal jika ada yang ditanyakan. Tafadhal. Ustaz. Yang pertama, makna atau definisi dari bekas air itu apakah bekas rendamannya yang tadi di hadis yang ke-7 dan ke-8? Oh, fadlul ma'. Sebenarnya apakah bekas rendaman istri beliau di situ atau sekedar kecidukan saja? Bekas dari istri beliau mandi. Rendaman? Iya. Rendaman badan. Enggak apa-apa. Yang kedua, Ustaz,
mengenai hadis yang ke-9 tentang tanah seksual. Juga ada juga hukum jika mencuci kemaluan dengan tanah. Apakah juga termasuk ketika kita mengatakan yang roji tetap dengan tanah, sedangkan kamar mandi jarang dengan tanah? Maksudnya gimana sih? Tadi kan di hadis tentang anjing kan, salah satunya dengan tanah. Yang roji adalah dengan tetap membiarkan perkiraan tanah dengan tanah. Nah, sahih. Nah, ketika kita kiaskan dengan mandi junub, ketika kita diperintahkan sebelum berwudu mencuci dulu dengan tanah ya, tanah ke kemaluan. Nah, jika ada dalil, para ulama menjelaskan, jika ada dalil yang sharih, yang jelas, maka hukumnya al-afdal menggunakan dalil. Walaupun para ulama membolehkan mengkiaskan tanah tersebut menggunakan sabun atau semisalnya. Jadi hukumnya ittiba'ud dalil huwal afdal. Walaupun sebagian para ulama menganggap bahwa hadisnya Nabi SAW menyebutkan tanah itu bermaksud adalah karena tanah yang paling mudah ditemui pada zaman beliau. Adapun zaman kita sekarang mungkin kita lebih mudah menemukan sabun. Nah, di sini para ulama menjelaskan jika kita masih bisa mengikuti dalil, al-afdal bid dalil. Akan tetapi jika kita sudah berbeda dengan zamannya Nabi SAW, mungkin sekarang zamannya kita semuanya vaping, nggak ada kita temukan tanah, maka kita menggunakan apa yang dapat menggantikan kedudukan tanah tersebut. Karena hukum aslinya, hukumnya tanah bukan mengangkat najis. Bukan mengangkat najis. Yang kebanyakan kita salah pahami adalah hukumnya tanah mengangkat najis. Kenapa? Karena dalilnya tayamum. Tayamum menggunakan tanah atau debu. Hukumnya tayamum tersebut hanya ta'abbudi, hanya untuk beribadah, bukan mengangkat najis. Makanya di saat kita bertayamum, kemudian kita belum melaksanakan sholat, la qadarullah kita ketemu air, maka hukumnya tayamum kita batal pada saat itu, lalu kita harus berwudu dengan air. Jadi hukumnya tanah di sini hanya ta'abbudi, hanya untuk beribadah saja, bukan mengganti secara sempurna. Nah, sama juga ulama berbeda pendapat kenapa Nabi SAW mengambil teksnya at-turab. Karena pada saat itu sahabat lebih mudah menemukan tanah daripada sabun. Dan para ulama menjelaskan apakah boleh dikiaskan dengan sabun? Boleh dikiaskan dengan sabun, akan tetapi jika kita masih dapat menggunakan tanah, huwal afdal. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Cukup? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.